Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Natalia. Saya adalah mahasiswa UT Pasca Sarjana UT Pekanbaru Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mencoba mempresentasikan tugas diskusi sesi 10 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, materi yang dibahas adalah mengenai implementasi pembelajaran atau kelompok kolaborasi dan analisis komparasi struktur kurikulum dengan mengacu pada pengalaman pribadi saya serta kaitannya dengan modul MPDR 5302. Untuk implementasi pembelajaran kelompok kolaborasi, pembelajaran kelompok kolaborasi itu adalah jantung dari kurikulum Merdeka atau K13 berdasarkan pengalaman saya dalam pelaksanaannya. Berikut ada beberapa kesan positif atau kekuatannya maupun kendala. Kesan atau kekuatannya, pembelajaran kelompok merupakan jantung kurikulum Merdeka. Berdasarkan implementasi di lapangan, terdapat beberapa kekuatan utama seperti keterampilan sosial. Peningkatan keterampilan sosial dan komunikasi, pembelajaran kelompok secara nyata mendorong siswa untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan memecahkan masalah bersama. Ini sangat efektif dalam melatih keterampilan abad ke-21. Yang kedua, pemahaman mendalam atau peer tutoring. Pemahaman konsep lebih mendalam saat dijelaskan oleh teman sebaya. Siswa seringkali lebih mudah memahami konsep yang sulit ketika dijelaskan oleh teman sebaya atau peer tutoring. Proses diskusi juga memaksa mereka untuk mengartikulasikan pemahaman mereka sendiri yang memperkuat proses belajar. Yang ketiga, peningkatan keaktifan. Siswa pasif menjadi lebih berani bersuara. Siswa yang cenderung pasif dalam pembelajaran yang klasikal seringkali menjadi lebih aktif dan berani bersuara di kelompok kecil, terutama jika kelompoknya diatur yang secara heterogen. Selanjutnya, kendala implementasi. Kendala atau tantangan di lapangan, dampak dominasi kelompok. Yang pertama, ketimbangan partisipasi sering terjadi di mana siswa dominan mengambil alih tugas, menciptakan fenomena provider bagi anggota lain. Sering terjadi ketimpangan di mana satu atau dua siswa yang lebih pandai atau dominan mengambil alih seluruh pekerjaan, sementara anggota lain hanya menumpang. Yang kedua, manajemen waktu. Diskusi sering melebihi alokasi waktu. Mengelola fokus dan kebisingan di kelas padat menjadi tantangan besar bagi seorang guru. Yang ketiga, bias penilaian. Penilaian kinerja individu. Menilai kontribusi individu dalam tugas kelompok seringkali sulit dan subjektif, menyulitkan guru untuk memberikan penilaian yang adil dan autentik. Saran perbaikan. Struktur peran, tetapkan peran yang spesifik seperti notulen, presenter, timekeeper sebelum diskusi dimulai untuk memastikan akuntabilitas individu setiap siswa. Yang kedua, variasi teknik atau juga disebut dengan teknik kelompok yang variatif. Menggunakan teknik-teknik kolaborasi terstruktur seperti jigsaw, teknik thinking fair-share atau number hits together untuk memastikan keterlibatan merata dan mencegah dominasi. Yang ketiga, metode penilaian ganda. Penilaian sejawat dengan rubrik yang jelas. Biarkan siswa menilai kontribusi rekannya, bukan hanya mengandalkan pengamatan guru pada hasil akhir. Analisa komparasi kurikulum. Analisa komparasi kurikulum membandingkan struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dengan negara maju seperti Finlandia atau Singapura, mengungkapkan perbedaan mendasar dalam filosofi breadth atau keluasan versus depth kedalaman.
Sementara Indonesia berjuang dengan kepadatan materi, negara maju fokus pada kompetensi lintas disiplin dan fleksibilitas ekosistem belajar. Selanjutnya, tabel komparasi utama. Dalam segi aspek, untuk yang pertama, fokus konten di Indonesia lebih padat materi, terfragmentasi per mata pelajaran, sedangkan di negara maju, ramping atau deep fokus pada keterampilan lintas disiplin atau critical thinking. Aspek kedua, fleksibilitas. Untuk di Indonesia, otonomi terbatas pada implementasi KOSP serta struktur waktu yang kaku. Untuk negara maju, otonomi tinggi bagi guru dan siswa, penggunaan block scheduling. Aspek ketiga yaitu SDM guru. Untuk di Indonesia, pelatihan sering berfokus pada administrasi, sedangkan negara maju fokus pada desain pembelajaran inovatif dan asesmen formatif. Kaitannya dengan MPDR 5302, pemimpin pendidikan harus menjembatani kesenjangan maka dengan ini yang pertama dapat mendorong otonomi atau mengoptimalkan KOSP untuk kebutuhan lokal. Yang kedua, integrasi lintas disiplin. Guru perlu dibimbing untuk tidak mengajar mata pelajaran secara terisolasi, tetapi mendesain proyek yang mengintegrasikan penguatan dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran, meniru model block schedule secara kontekstual. Yang ketiga, fokus kompetensi. Menggeser orientasi dari menghabiskan materi ke penguasaan skill. Fokus pada keterampilan abad ke-21, kurikulum harus memastikan bahwa jam pelajaran digunakan secara efisien untuk mengembangkan kompetensi kritis dan kolaboratif yang menjadi ciri khas kurikulum negara maju. Dengan demikian, secara pribadi, saya melihat bahwa meskipun struktur kurikulum Indonesia lebih kaku, namun peluang untuk inovasi terletak pada kreativitas seorang guru. Dalam memanfaatkan alokasi waktu dan proyek P5 untuk menyuntikkan fleksibilitas dan kedalaman yang menyerupai kurikulum negara maju. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.